Oke, kita sudah sampai pada soal TIU yang bagian geometri dan analitis ya, kalau nggak salah tadi. Ya, geometri dan penalaran analitis. Nomor 1 dan sampai nomor 24 sudah saya bahas di video saya di YouTube. Nah, sekarang waktunya nomor 25. Di pertemuan ke-9 kita kelas Free TIU TKP. Oke, nomor 25 kita diketahui dijawab dulu ya. Sebentar, saya stop share dulu. Saya mau Ya, oke. Saya mau nunjukin PDF kosong untuk hitungan, untuk coret-coret. Oke, sebentar. Nah, ini sudah. Nomor 25. Oke, di sini nomor 25. Amir berkendara dari kota A ke B dengan jarak 247 kilometer. Jika Amir berangkat dari kota A pukul 7.20 dan tiba di kota B pukul 10.35, maka kecepatan rata-rata. Oke. Jadi diingat ya, rumus sebenarnya yang perlu dihafal itu hanya satu rumus aja ya. Misal kecepatan rumus jarak atau kecepatan lah terserah. Rumus jarak itu adalah kecepatan dikali waktu ya. Keterangannya S itu jarak, bisa kilometer, bisa meter disesuaikan aja. Kemudian V itu kecepatan, bisa meter per sekon atau kilometer per jam disesuaikan aja. Kalau jaraknya pakai kilometer ya berarti kecepatannya pakai kilometer per jam gitu ya. T atau waktu itu bisa sekon, bisa jam. Nah, sebenarnya rumus yang perlu dihafal cuma satu aja. Untuk masalah mencari V ataupun T-nya, ya tinggal pakai aljabar aja kan. Pindah-pindah ruas. Supaya ngapalinnya nggak banyak. Gitu kan. Kalau S sama dengan V kali T, berarti kalau mencari V, ya S per T gitu kan. Kalau mencari T, ya berarti S per V. Turunannya kan seperti itu. Oke, sekarang kembali ke nomor 25. Diketahui dulu. Diketahui apa? Jarak. Berarti S, ya toh? S-nya 247 kilometer. Kemudian Amir berangkat dari kota A, tiba kota B. Oke, berarti ini kan diketahui waktunya. Waktunya gimana cara mengetahuinya? Ya dari 10, tibanya kan 10.35. Berangkatnya 7.20. Nah, ini berapa jam atau berapa menit? Nah, dihitung 10.35 dikurangi 07.20. Kalau jam itu pengurangnya 60 ya, bukan 10 ya, karena 1 jam 60 menit. Berarti ini 5, berarti ini 1 menit, berarti 15 menit, berarti ini 3. Berarti 3 jam 15 menit. Nah, karena ini kilometer, maka ini kan masih jam. Ya, ini bukan jam 3.15 menit, tapi dia waktu yang dibutuhkan untuk dari kota A sampai ke kota B adalah 3 jam 15 menit. Ya, ini bukan menunjukkan waktu ya, ini menunjukkan lamanya. Ya, karena dia sampai pukul 10.35, berangkatnya 7.20. Setelah kita hitung, berarti dia membutuhkan waktu 3 jam 15 menit. Tapi karena ini kilometer, maka ini harus dijadikan jam semua. Nah, 15 menit itu berapa jam? Seperempat jam. Ya, seperempat jam. Berarti untuk mengkonversi 15 menit menjadi jam, itu kan 15 menit kan seperempat jam. Seperempat itu sama dengan berapa? 0,25 jam. Ya, berarti 3 jam ditambah 0,25 jam. Ya toh? Hasilnya 3,25 jam. Oke, berarti di sini disebutkan diketahui 3,25 jam. Atau kalian boleh tulis
3/1/4 jam boleh. Ya, ini tadi, aduh salah. Saya mau menghapus yang ini doang. Loh, nggak bisa ya? Saya hapus dulu ya. Ini tadi hitung-hitungannya ya. Jadi 15 menit harus dikonversi menjadi jam. Yaitu 15 menit sama dengan 1/4 jam atau 0,25 jam. Kalau setengah itu 0,5. Jadi dihafalin aja ya itu yang bagian part-part yang tidak tidak bulat itu. Oke, berarti yang diketahui adalah jarak dan waktu. Sekarang ditanya. Oke, sebentar ya. Saya hapus-hapus. Iya, ini kan 3/1/4. Nah, ini 3/1/4. Ini juga 3 tiga seperempat. Sama. Kalau pecahannya ini, kalau bentuk desimalnya yang ini. Sama aja. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian diketahui, habis itu ditanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya kecepatan rata-rata, berarti V. Berarti jawab. Oke. V sama dengan yang di atas tadi, S per T yang ini. S per T. S-nya 247 per T-nya mau pakai yang atas boleh, mau pakai yang bawah boleh. 3,25. Pakai porogapit. Kalau misal kesusahan, kalau pakai yang bawah, ini harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, misal pakai 247 per 31/4. Nah, 31/4 itu harus dijadikan menjadi pecahan biasa. Kalau ini kan campuran. Caranya kan gini. Ini dikali, kemudian ini ditambah. Ya. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13/4. Nah, ini 31/4 itu sama dengan 13/4. Oke. P sama dengan 247. Pembagian ya, pembagian. Saya ubah jadi perkalian. Syaratnya yang bawah dibalik. Ya. 13/4 jadi 4/13. Tinggal tinggal dihitung ya. Berarti itu 247 ya dikali 4 dibagi 13. Hasilnya 76 km/jam. Yang C. Oke, ini hati-hati ya kalau mengerjakan ini. Ingat, karena jawabannya kilometer per jam, maka tadi yang kita eh, peroleh 3:15 harus dijadikan jam. Ya, tadi 3 jam 15 menit itu dikonversi menjadi 3,25 jam atau 3/1/4 jam. Nah, 3/1/4 jam itu kita ubah menjadi dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi 13/4. Nah, ini per artinya pembagian supaya jadi perkalian yang penyebutnya dibalik. Awalnya 13/4 jadi 4/13. Jadi 247 dikali 4 hasilnya berapa? Kemudian dibagi 13 hasilnya 76. Gitu ya. Silakan nanti ini saya record kan, bisa diputar-putar ulang, bisa coba dikerjakan ulang karena biasanya memang soal jarak itu entah satu entah dua itu muncul. Oke, sekarang yang nomor 26. Ini saya hapus dulu ya. Oke, nomor 26. Ya, ini persamaan linear dua variabel ya. Oke, nomor 26 saya jelaskan pelan-pelan ya. Bagi orang matematika ini mungkin bisa cepat ya, tapi ingat, sekali lagi saya jelaskan, point of view saya adalah menjelaskan bagi semua kalangan. Mau yang dari IPS, mau dari IPA, matematika, agama. Dan saya
mengasumsikan bahwa semuanya mulai dari dasar. Gitu ya. Kalau mulai dari yang matematika ya ini gampang. Ya, oke. Harga tiga buku tulis dan buku gambar. Oke, buku tulis kita umpamakan dulu ya. Buku tulis X ya. Buku gambar Y. Yakin aja, yakin sama saya bahwa kalau ada X, Y itu tidak susah kok. Mudah. Makanya didengarkan dulu penjelasan saya. Nah, baru nanti bisa menyimpulkan susah atau mudah. Terkadang kita itu baru melihat soal aja udah bilang susah padahal belum mendengarkan penjelasan. Saya akan berusaha menjelaskan sesederhana mungkin, sedetail mungkin supaya semua kalangan bisa paham. Oke, karena logikanya SKD ini kan untuk umum. Logikanya emang semua bisa mengerjakan. Nggak mungkin SKD itu soalnya fisika yang mencari kecepatan cahaya dengan apa itu nggak mungkin. Atau kimia atau matematika integral diferensial trigonometri nggak mungkin. Pasti yang dasar-dasar. Namanya kan SKD dasar. Jadi asumsinya pasti semua bisa. Oke, harga tiga buku tulis dan dua buku gambar. Berarti tiga buku tulis. Tadi buku tulis kita umpamakan apa? X, ya kan? Buku gambar kita umpamakan Y. Berarti kalimat matematikanya adalah tiga buku tulis ditambah dua buku gambar sama dengan 11.500. Persamaan satu. Sedangkan dua buku tulis berarti 2X dan kan berarti tambah. Dan 5 buku gambar berarti 5 buku gambar tadi Y sama dengan 15.000. Ini persamaan 2. Yang ditanyakan adalah harga dua buku tulis, harga 5 buku tulis dan 10 buku gambar. 5 buku tulis dan 10 buku gambar. Yang ditanyakan ini. Baik. Kalau seperti ini kita masuk ke persamaan linear dua variabel. Kita harus mengeliminasi dulu, ya. Oke. Persamaan satu dan persamaan dua. Kita fokus ke variabel X dulu. Variabel X kan yang nama variabel itu yang ini ya. 3 dan 2. Maka ini kalikan saling bertukar. Berarti yang ini dikali 2, yang ini dikali 3. Itu ya. Ini kali ya, biar tidak overlapping dengan X. Ini kali. Jadi yang atas kali 2 semua, yang bawah kali 3 semua. Nah, pemilihan 2 dan 3 itu dari ini tadi. Ini sama ini. Nah, saling ditukar. Oke, sekarang kita kerjakan. 2 kali 3X, 6X. Ya. 2 kali 2Y plus 4Y. 2 kali 11.500, 23.000. Oke. Sekarang yang bawah. 3 kali 2X, 6X. 3 kali 5Y plus 15Y. 3 kali 15, 45.000. Setelah itu, nah, ini tadi kan langkah pertama ya. Ini langkah pertama. Sekarang langkah kedua, dikurangi. Hmm, Ini langkah kedua ya. Saya berusaha menjelaskan sesederhana mungkin. Bisa, bisa. Dikurangi ya. 6X kurangi 6X, habis. 4Y dikurangi 15Y, berarti min ya. Min 11Y. Ya. Punya uang 4, dihutang 15, berarti kan kurang 11. Jangan lupa Y-nya tetap ikut. Nah, sekarang punya uang 23.000, diutang, disuruh bayar 45.000, berarti kan kurang. Kurang berapa? 22.000. Ya. Berarti Y-nya sama dengan min 22.000 per min 11. Min dibagi min plus, hasilnya nanti plus. Kemudian, nah, 22 dibagi 11, hasilnya
2, ya kan? 22 bagi 11 hasilnya 2. Berarti 2.000. Y tadi apa? Buku gambar, ya toh? Y tadi buku gambar. Berarti buku gambarnya udah ketahuan berapa harganya? 2.000. Nah, sekarang PR kita mencari buku tulis. Langkah ketiga. Memang ini lama, makanya kan di video saya jelaskan untuk kalau dapat soal seperti ini kerjakan di akhir. Ya. Oke. Sekarang Y sudah ketemu 2.000. Untuk mencari X, masukkan salah satunya. Mau ke persamaan satu atau persamaan dua, terserah ya. Jadi masukkan Y sama dengan 2.000 tadi yang udah diketahui, yang ini ya toh. Y sama dengan 2.000 ini. Masukkan Y sama dengan 2.000 ke persamaan satu atau dua. Pilih salah satu aja. Oke, saya pilih persamaan satu ya. Oke, saya pilih persamaan satu. Persamaan satu adalah, ini persamaan satu ya. 3X plus 2Y sama dengan 11.500. Oke, 3X tetap 3X plus 2 tetap 2. Y saya rubah 2.000. Karena Y sudah diketahui 2.000. Sama dengan 11.500. 3X tetap 2 kali 2.000, 4.000. Sama dengan 11.500. 3X sama dengan 4.000 saya pindah ke belakang ya. Ini tetap 11.500 di sini. 4.000 saya pindah ke belakang jadi min 4.000. Oke. Berarti sekarang 3X sama dengan 11.500 dikurangi 4.000. Hasilnya 7.500. Berarti saya geser ke atas, nggak bisa lagi. Tak kecil nih, tak kecil nih. Oke. Tetap tidak bisa. Oke, ini keterbatasan kertas. Coba. Oke, saya ginikan dulu ya. Bentar. Kok nggak bisa? Bentar. Oke, oke, oke. Sebentar. Ya, oke. Tetap ya, tetap ternyata. Oke. Oke, berarti X sama dengan ya 7.500 dibagi di 3. Berarti X-nya sama dengan 2.500. Oke, sekarang sudah ketemu ya. Y-nya 2.000, X-nya 2.500. Ya, ini saya garis bawah ini. Tadi pertanyaannya kan ini. 5X plus 10Y. Berarti tinggal disubstitusi aja. 5, X-nya tadi ketemu berapa? 2.500. 2.500 ditambah 10. Y-nya tadi berapa? 2.000. 2.000. Berarti sama dengan 5 kali 2.500, 12.500. 10 tambah 2 dikali 2.000, 20.000. Berarti hasilnya 32.500. Oke, sebentar. Set. Udah ya, 32.500 yang B. Oke. Berarti tadi langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga, kemudian langkah keempatnya yang ini. Dimasukkan ke yang ditanyakan. Untuk file, sudah saya taruh di deskripsi grup ya, di drive-nya. Oke, sekarang nomor 27 ya. Saya hapus dulu. Nah, tidak usah khawatir, ini videonya nanti saya upload, bisa diputar berkali-kali, bisa di pause, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Gitu ya. Saya hapus dulu, ini agak lama ya. Oke, sekarang nomor 27.
Dalam suatu tes ditetapkan bahwa jawaban benar nilainya 2, jawaban salah min 1. Untuk soal tidak dijawab nilainya 0. Jika 100 soal, Tono menjawab benar 82, 8 soal tidak dijawab dan sisanya salah. Nilai yang diperoleh Tono. Oke, ini gampang ya. Nomor 27. Ingat jawaban benar. Benar itu dikali 2. Eh, benar ya. Benar nilainya plus 2. Salah min 1. Kosong atau tidak dijawab ya. Itu 0. Oke. Tono di sini benar, dia menjawab benar 82. Berarti ini dikali 82. 8 soal tidak dijawab, berarti yang kosong ada 8 soal. Ingat, soalnya ada 100. Nah, berarti ini masih berapa ini yang disebutkan? Masih 90. Berarti salahnya dia ada 10. Paham ya? Karena soalnya ada 100. Kalau dia jawab benar 82, dikosongi 8, ini masih 90. Berarti yang salah 10. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 82 kali 2, 164. Min 1 kali 10, min 10. 0 kali 8, 0. Jadi tinggal dijumlahkan. Min 64 dikurangi 10. Berarti 154. Jawabannya yang B. Ini nggak ada titiknya ya harusnya ya. Nggak ada titiknya ini. Ini nggak ada titiknya. Jawabannya E gitu ya. 154. Oke. Ini jadi salah karena ada titiknya. Harusnya 154. Oke. Ada lagi yang ditanyakan di chat grup? Oh, tidak ada. Oke. eh Sebentar. Saya untuk soal seperti itu. Ini yang ini juga biasanya sering sering keluar yang nomor 27. Sekarang nomor 28. Tono menjual motor seharga 6 juta. Bila Tono mendapat untung 25%, maka harga penjualan motor tersebut adalah oke, hati-hati ini. Ya, rumusnya ya. Rumusnya untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Ya, ini disingkat U sama dengan J min B gitu ya. Nah, tadi diketahui untung sama dengan jual dikurangi harga beli. Disebutkan bahwa Tono menjualnya 6 juta. Untungnya 25% dari harga pembelian motor. Nah, hati-hati. Berarti 25% dari harga beli. Untungnya ya. Untung 25% dari harga beli. Berarti di sini untung 25% dari harga beli. Cara nulis seperti ini. Yang ditanya adalah harga beli. Nah, kemudian tadi dia menjualnya berapa? Jual 6 juta. Berarti J-nya di sini 6 juta. Min B. Itu kan? Oke. Saya ulangi lagi supaya tidak bingung rumusnya. Rumus untung ya. Itu kan harga jual dikurangi harga beli. Nah, dalam soal diketahui bahwa harga jualnya 6 juta, maka 6 juta lurus di J-nya. Ya, 6 juta lurus di J-nya. Kemudian untungnya 25%. Berarti namanya untung ya 25% dari penjualan. Berarti untungnya adalah 25% B. Ya 25%. 25% dari harga pembelian maksud saya. Berarti 25% B. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan aja aljabarnya. 25% itu sama dengan berapa tuh tadi? 1/4 B. 6 juta min B.
Nah, yang bisa dioperasikan adalah yang sama-sama memiliki variabel B. Berarti ini dipindah ke depan, jadinya plus ya. Ini tetap di depan, 1/4 B plus B sama dengan 6 juta. Oke. 1/4 B ditambah 1 B. Ini kan sebenarnya ada satunya cuma tidak ditulis ya. 1/4 B ditambah 1 B. Berarti kan ya 1/4 B gitu kan. Mudahnya gitu. Kalian punya permen 1/4 ditambah permennya 1 utuh. Berarti kan 1/4 hasilnya dijumlah. Oke. Nah, karena ini pecahan campuran, maka jadikan pecahan biasa. Seperti tadi caranya ya. Nah, yang ini dikalikan, kemudian dijumlah. Ya. 1 kali 4, 4. 4 ditambah 1, 5. 5 per penyebutnya tetap 4, 5B. Sama dengan 6 juta. Kita kan cari harga B. Nah, sekarang untuk mencari B, nah ini 6 juta tetap ditulis. Berarti kan kita mindah 5/4 ya. 5/4 dipindah ke belakang, dibalik ya syaratnya. 5/4 jadi 4/5. Gampang ya. Nah, sekarang kan bisa dicoret itu. 6 juta dibagi 5. Ya. Ini 6 juta dicoret sama 5-nya. 6 juta dibagi 5 hasilnya 1.200.000. Ya toh? 1.200.000 dikali 4 ini, dikali 4. Berarti 4.800.000. B-nya sama dengan 4.800.000. Yang C. Ya. Nanti kalau mau dicatat-catat lagi bisa diputar-putar lagi. Oke, sekarang nomor 29. Oke. Ini sebenarnya matematika dasar untuk aljabar ya. Kalau di depan ya 5/4 mau kita pindah ke belakang untuk perkalian, maka dia dibalik. 5/4 jadi 4/5 untuk perkalian loh ya. Kalau untuk penjumlahan ya jadi pengurangan gitu kan. Oke. Sekarang nomor 29. Saya hapus dulu hitungannya. Oke, sekarang nomor 29. Oke. Pak Ali membagikan 40 buku dan 30 buah pensil kepada sekelompok anak yatim. Setiap anak mendapatkan sama banyak untuk setiap jenisnya. Berapa orang anak yatim paling banyak yang menerima buku? Oke. Kalau ada soal seperti ini berarti ini tanya FPB. Ya. Kalau masih ingat pelajaran SD ya, kita kenal KPK dan FPB. Nah, di sini ini ditanyakan FPB-nya. Oke, berarti itu tuh sebenarnya pertanyaan carilah FPB dari 40 dan 30. Caranya pakai pohon faktor ya. Saya ingatkan lagi mungkin yang lama tidak me- mencari pohon faktor. Ini harus dibagi dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Ya, contoh bilangan prima. Bilangannya nggak bisa dibagi. Ya, 2, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya yang tidak bisa dibagi. Nah, jadi 40 ini harus dibagi dengan bilangan prima. Bagi 2 ya, ini kan 2 salah satu bilangan prima. 5 boleh 5, 2 boleh. Oke, dari kecil dulu. 40 bagi 2, 20. Nah, dibagi lagi. Tidak boleh berhenti sampai ketemu bilangan prima. Sampai, tidak boleh berhenti sampai ketemu bilangan prima lagi. Nah, 20 dibagi berapa? 2 lagi. Berarti 10. 2, 5. Apakah ini lagi? Tidak. Karena 5 sudah bilangan prima. Maka tidak dipohon-pohonkan lagi. Oke.
Sekarang ini dilingkari yang ini. Oke, jadi untuk faktor dari 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Ya. Kenapa 2 pangkat 3? Karena duanya ada 3. 1, 2, 3 dikali 5. Oke. Sekarang untuk 30. Bagi 2 lagi boleh. 15. Bagi 2 nggak bisa kan? Berarti dibagi 3. Oh ya, ini ada 3 ya. Pokoknya 2, 3, 5, 7, pokoknya dan seterusnya. Berarti 17 juga masuk. Pokoknya semua yang tidak bisa dibagi. Berarti ini 5. Ya. Apakah ini dibagi lagi? Tidak. Karena sudah ketemu bilangan prima. Jadi stop. Ini 2, 3, 5. Berarti faktor untuk 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Oke. Sekarang untuk mencari FPB, ya, FPB, cari faktor yang sama di kedua belah pihak. Maaf, itu soal nomor 28 apakah sudah benar? Benar kok. Kuncinya juga sudah benar, 4.800.000. Salahnya di mana ya? Ini hasil jawaban saya dengan kunci saya cocokkan sama. Oke ya, lanjut ya. Untuk FPB, caranya cari faktor yang sama. Hanya yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu yang 40 sama 30. Nah, ini sama-sama punya faktor 2, ya. Ini juga sama-sama punya faktor 5. 3 tidak ikut karena 40 tidak punya faktor 3. Nah, untuk 2, ini kan ada 2, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1. Yang dipilih adalah pangkat terkecil, ya. Untuk FPB yang dipilih adalah pangkat terkecil. Berarti yang dipilih adalah yang ini, ya. Ini dipilih yang 5. Satu aja, ya. 2 dikali 5. Berarti sama dengan 10. Paham ya? Jadi FPB adalah pilih faktor yang sama. Diambil satu aja. Satu-satu. Ini ada 2 kan? 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1. Yang dipilih 2 pangkat 1. Yang paling kecil. Yang ini ada 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 1. Ya udah, berarti yang paling kecil dan 5 pangkat 1 diambil satu aja. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Nomor 10. 10 orang, ya. 29 jawabannya 10 orang. Oke, sekarang nomor 30. Oke, nomor 30. Saya hapus ya daripada nanti tidak cukup kertasnya. Nah, ya, tingkat-tingkat lagi apa itu bilangan prima, bagaimana cara membuat poin faktor, bagaimana mencari KPK dan FPB. Kalau untuk soal ini tadi dia mintanya FPB ya. Siapa tahu nanti ada soal mencari KPK. Nah, dicari tahu lagi KPK gimana caranya. Oke, sekarang yang nomor 30. Pada hari Minggu, Denny bermain sepeda di halaman rumahnya. Jari-jari roda sepeda oke, diketahui ya. 30. Jari-jari. Jari-jari itu R, ya. Jari-jarinya adalah 42 cm. Oke. Jika selama bersepeda rodanya berputar sebanyak 50 kali, berarti panjang lintasan. Oke. Panjang lintasan itu sama dengan mencari keliling. Keliling roda. Artinya kita harus mencari keliling lingkaran. Lingkaran. Roda kan bentuknya lingkaran, daun masih kotak. Oke. Berarti ingat satuannya meter ya. Satuannya meter, sedangkan ini tadi yang diketahui senti. Berarti nanti di akhir harus kita konversi ke meter. Oke. Dia berputar 50 kali, ya. Berputarnya 50 kali. Berarti nanti jarak yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran, ya. Keliling lingkaran dikali 50. Karena 50 kali berputar. Oke. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2, salah. Ya, 2 pi R. Itu keliling lingkaran.
Diingat-ingat ini pelajaran SD ya. Keliling lingkaran 2 PR kalau luas lingkaran PR kuadrat. Kemudian dikali 50. Perkalian saya titik-titik aja ya. Oke, karena jari-jarinya 42, nah, bisa dibagi 7, maka pi-nya kita pilih 22/7 ya. 2 kali 22/7 dikali R-nya. R-nya tadi 4, 2. Ini dikali 50. Oke, gitu ya. Sebentar, ini biar lurus. Biar nggak bingung. Berarti ini pi R. Ya. Ingat ini tadi masih sentimeter ya. Oke, saya ingatkan lagi, pi itu ada 2 ya, 3,14 atau 22/7. Kalau ada komponen yang bisa dibagi 7, maka pilih 22/7. 42 kan bisa dibagi 7, maka saya tadi pilih 22/7. Oke, kita sederhanakan. 42 dibagi 7, 6. Ya. Berarti sekarang tinggal 2 dikali 22, 4, 44 ya. 44 ya, 44. Terus 6 dikali 50, 300. Berarti ini hasilnya nolnya 2, 3 kali 4, 12, 12, 13. Oke, tapi ini tadi masih sentimeter ya. Karena jari-jarinya kita pakai sentimeter. Sentimeter dijadikan meter kan dibagi 100 ya. Bagi 100. Berarti dicoret nolnya 2. Hasilnya 132 meter. Yang B. Oke. Saya rasa untuk Baktiu bagian apa ini analisis dan numerik ya. Ini sudah sampai sini. Nanti masih ada waktu setengah jam kita akan bergerak ke TKP. Ini rekamannya saya matiin dulu supaya nggak terlalu panjang diupload.